Mingkar mingkur hengang koro Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Di sini saya akan memaparkan presentasi orientasi P3K. Maka dari itu kita langsung saja ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan presentasi tugas saya tentang rencana aksi P3K Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029. Baik, selanjutnya judul yang saya buat untuk tugas orientasi ini adalah upaya peningkatan pengetahuan dan kepatuhan kontrol pasien penderita hipertensi di Puskesmas Beber Kabupaten Cirebon. Lalu di sini ada identitas diri saya, nama NS Indra Sopianto SKEP, NIPPK 1996 1010 2024 211010. Jabatan Perawat Ahli Pertama, Unit Kerja Puskesmas Beber, Angkatan 12 tahun 2025. Berikutnya ada pendahuluan yang isinya adalah latar belakang dan isu permasalahan. Latar belakang: kesehatan adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan, bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Lalu ada isu permasalahannya, di sini adalah hipertensi. Hipertensi apa itu? Hipertensi merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal. Seseorang dapat dikatakan mengalami peningkatan tekanan darah apabila tekanan darah sistolik kurang dari 130
mmHg atau tekanan darah diastolik kurang dari 80 mmHg. Maksud dan tujuan. Maksud dilakukan orientasi kegiatan ini yang pertama itu peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. 2. Mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan bela negara. Adapun tujuan dari orientasi ini adalah pertama ada tujuan umum lalu tujuan khusus. Tujuan umum itu pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Lalu diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Dan selanjutnya ada tujuan khusus. Tujuan khususnya itu melakukan rencana aksi perubahan tentang upaya peningkatan pengetahuan dan kepatuhan kontrol pasien pada penderita hipertensi di Puskesmas Beber Kabupaten Cirebon. Lalu ada waktu dan tempat. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan orientasi ini, pelaksanaan waktu rencana aksi perubahan sampai tahun 2029. Kegiatan ini dilakukan di Puskesmas Beber Kabupaten Cirebon melalui 2 kegiatan di aplikasi Ilmu Ebangkom Cirebon yang kegiatannya dibagi menjadi 2, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus melalui Google Meeting. Nilai dan etika pemerintahan Kabupaten Cirebon. Di sini ada visi dan misi Kabupaten Cirebon. Yang pertama, visi Kabupaten Cirebon yaitu Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Dan ada misi Kabupaten Cirebon yaitu terdiri dari pertama, Kabupaten Cirebon bersih. Artinya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. 3. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Keempat, Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Dan yang terakhir, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Lalu selanjutnya ada SOTK Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Pertama ada Kepala Dinas Dr. Hajah Neneng Hasanah MM, membawahi Sekretaris Dinas Dr. Haji Edi Susanto MM, membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Keuangan dan Aset. Lalu ada di bawah lagi yang langsung dari Kepala Dinas itu ada bagian kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan dalkit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan. Lalu di bawahnya lagi itu ada kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana lainnya. Dan di bawahnya lagi ada puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Cirebon. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja P3K. Di sini ada dasar hukumnya. Yang pertama itu dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Keempat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Nilai dan etika OPD. Renstra Puskesmas. Rencana strategi atau Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun, sehubungan dengan tugas dan fungsi puskesmas dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. SOTK Puskesmas Beber. Struktur organisasi Puskesmas Beber diawasi langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang dipimpin langsung oleh Kepala Puskesmas membawahi Kepala Tata Usaha dan Bendahara, lalu ada PJ Cluster atau unit dan jabatan fungsional serta jabatan pelaksana. Tupoksi P3K tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pegawai ASN, yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, ASN juga memiliki kewajiban yang harus dijalani oleh setiap P3K. Kewajiban tersebut antara lain: pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, perilaku, dan tindakan, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, serta ada tugas jabatan fungsional P3K perawat ahli pertama di Puskesmas Beber, yaitu merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019. Rencana hasil kerja. Yang pertama, kegiatannya adalah melaksanakan tindakan keperawatan holistik, komunikasi terapeutik, serta menyusun asuhan keperawatan. Tujuan kinerjanya adalah melakukan screening pada masyarakat serta memberikan pelayanan kesehatan melalui asuhan keperawatan atau ASKEP. Indikator pencapaian: semua masyarakat yang datang ke puskesmas dengan diagnosa hipertensi mendapatkan pengobatan dan terkontrol. Waktu perolehan setiap hari kerja periode tahun 2025 sampai 2029. Kegiatan yang kedua yaitu mengadakan sosialisasi penyuluhan kesehatan tentang penyakit hipertensi di puskesmas pembantu, desa, dan puskesmas. Tujuan kinerjanya meningkatkan pemahaman masyarakat terutama yang mempunyai riwayat hipertensi mengenai pentingnya pengobatan dan kontrol rutin tentang penyakit tersebut. Indikator pencapaiannya: masyarakat yang hadir mengikuti sosialisasi menunjukkan peningkatan pengetahuan tentang materi yang disampaikan oleh petugas. Waktu perolehan setiap minggu periode 2025 sampai 2029. Kegiatan yang ketiga, menyediakan tempat yang terjangkau bagi masyarakat untuk melakukan pengobatan dan kontrol rutin di sekitar tempat tinggal mereka. Tujuan kinerjanya untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Lalu indikator pencapaian: 100% masyarakat yang mempunyai riwayat hipertensi dan mendapatkan pengobatan yang sesuai serta strategis.
Waktu perolehan setiap minggu periode 2025 sampai 2029. Kegiatan yang keempat, melakukan pelayanan pengobatan door to door bagi masyarakat yang mempunyai riwayat hipertensi yang jarang atau susah untuk kontrol ke puskesmas. Tujuan kinerja, menjangkau masyarakat yang belum memahami pentingnya pengobatan dan kontrol rutin tentang penyakit hipertensi agar ikut berperan aktif dalam pengobatan. Indikator pencapaian, 100% orang yang mempunyai riwayat hipertensi sudah dan mau untuk mengontrolkan dirinya. Perolehan waktu setiap 2 minggu sekali periode 2025 sampai 2029. Rencana hasil kerja berikutnya yaitu menjalin kerjasama dengan lintas program seperti perawat desa, bidan desa, programmer PTM, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam memberikan pemahaman pentingnya pengobatan pemeriksaan penyakit hipertensi pada kegiatan sosial, dan tujuannya adalah untuk mengurangi resistensi masyarakat terhadap penyakit hipertensi dengan dukungan dari tokoh masyarakat berpengaruh. Indikator pencapaiannya, semua tokoh masyarakat, tokoh agama, perawat desa, bidan desa, dan programmer PTM untuk mengerti serta bekerja sama dalam kegiatan ini. Waktunya setiap semester atau 6 bulan sekali selama periode tahun 2025 sampai tahun 2029. Lalu kegiatan berikutnya yaitu melakukan evaluasi. Tujuannya adalah untuk memastikan keberlanjutan program dan perbaikan strategi berdasarkan hasil yang diperoleh. Indikator pencapaiannya yaitu laporan pencapaian disusun dalam dianalisis untuk memperbaiki pelayanan kesehatan di bulan atau tahun berikutnya. Waktunya setiap akhir tahun periode pada tahun 2025 sampai 2029. Lalu selanjutnya adalah penutup. Sehat. Ada yang tahu tentang sehat? Ya, sehat adalah keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, bukan hanya sekedar bebas dari penyakit atau cacat. Lalu, mari kita jaga kesehatan tubuh kita dengan melakukan olahraga ringan, pola makan yang sehat, pola hidup yang baik, serta rutin mengontrol kesehatan tidak hanya pada waktu saat kita sakit. Saat sehat pun kita juga perlu untuk mengontrolkan kesehatan kita, karena sehat itu mahal harganya. Lalu berikutnya ada dokumentasi tentang kegiatan rencana hasil kerja, yaitu ada kegiatan melaksanakan tindakan keperawatan holistik, komunikasi terapeutik, serta menyusun asuhan keperawatan. Lalu ada mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kesehatan tentang penyakit hipertensi kepada masyarakat, serta menyediakan tempat yang terjangkau bagi masyarakat untuk melakukan pengobatan dan kontrol rutin yang terdekat di sekitar tempat mereka tinggal. Lalu melakukan pengobatan door to door kepada masyarakat yang mempunyai akses susah untuk pengobatan hipertensi. Baik, itulah materi yang telah saya sampaikan untuk tugas laporan orientasi P3K. Bila mana ada kekurangan, mohon untuk memberikan komentar dan saran, serta jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan pemeriksaan tekanan darah pada pasien hipertensi di Puskesmas Beber Kabupaten Cirebon. Pertama, melakukan anamnesa yang berisi pertanyaan keluhan yang dirasakan, riwayat alergi obat-obatan, pengukuran denyut nadi, pengukuran suhu tubuh, pengukuran pernapasan, tekanan darah, tinggi badan, berat badan, lingkar perut, status nyeri, lalu menginputnya di aplikasi e-Puskesmas.
Melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan cara: pertama, memasang manset tensimeter di lengan atas pasien. Pastikan arah panah yang ada di manset sesuai, lalu kunci pengait manset dan tekan tombol mulai. Kedua, pastikan pasien duduk dengan posisi rileks. Tunggu sampai alat tensimeter berhenti dan menunjukkan angka sistol, diastol, dan denyut jantung atau nadi. Ketiga, lihat dan catat hasil pemeriksaan. Setelah hasil tekanan darah dimasukkan ke aplikasi e-Puskesmas, petugas selanjutnya memberikan edukasi untuk diet rendah garam, hindari makanan yang berminyak atau berlemak, perbanyak minum air putih, dan rutin olahraga ringan, serta menganjurkan pasien untuk kontrol dan berobat rutin. Yo ayo semua datang ke Cirebon, berjuta cerita semua ada di sini. Cirebon kota berincang, punya sejarah panjang, pendatang dari berbagai suku menetap di sini. Melabur, kumpulkan di kota ini, bineka tunggal ika. Cirebon bersejarah, kisah para wali dengan sejuta cerita, semua di sini. Seni dan budaya terjaga sampai detik ini. Yo mari lestarikan bersama-sama. Yo ayo semua datang ke Cirebon, berjuta cerita semua ada di sini. Cirebon, 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 Cirebon kota yang unik, banyak tempat wisatanya, macam-macam kulinernya. Cirebon gemari Pawo Jinawi, maju dan berbudaya sampai saat ini takkan pernah mati. Keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kecebonan, sampai Goa Sunyerang menjadi destinasi wisata yang diminati oleh wisatawan lokal mancanegara.